Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kabid SMA Bapak Dr. Lukman MPD, ada Kabid SK Bapak Dr. Susana MPD, dan ada Ibu Kabid Ketenagaan dan Kelembagaan Ibu Haji Media MSI. Yang saya hormati juga para korwas, para istilahnya MKPS, Pak Dr. Kaya, Pak Dr. Eko, Pak Marjuki, dan semua pengawas lainnya yang saya hormati, para senior semuanya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan para pengawas yang baru khususnya. Selamat atas dikukuhkannya Bapak Ibu menjadi pengawas di pemerintah Provinsi Banten. Ini adalah penantian yang panjang, dinamikanya cukup banyak, sangat menguji kesabaran, ya. Dan Bapak Ibu ternyata yang terpilih bukan oleh Pak Habib, oleh Pak Habib, oleh Pak Kadis, tapi terpilih hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan pertanggal 20 tanggal 16 kemarin Bapak Ibu menjadi pengawas. Suatu perjalanan karir, suatu impian yang memang Bapak Ibu sangat harapkan. Patut disyukuri karena ternyata dari para pengawas dan teman-teman kita, rekan sejawat yang sudah memenuhi syarat berguguran ketika seleksi administrasi mau ke substansi, ternyata usianya sudah terpenuhi. Ketika substansi mau ke diklat, ada yang lebih dahulu mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah lulus diklat, setelah memiliki sertifikat pengawas, juga ternyata mereka harus menahan diri, bersabar diri dulu untuk tidak langsung dihubungkan seperti Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri dan sesuatu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi harapan pemerintah Provinsi Banten, harapan dinas pendidikan, harapan para senior-senior pengawas agar penyelenggaraan pendidikan di pemerintah Provinsi Banten betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan harapan masyarakat Banten, bisa diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian, bisa disupport oleh Bapak Ibu sekalian. Tadi juga disampaikan menjadi pengawas itu pilihan, tapi menjadi pengawas itu adalah tugas berat. Betul kata pengawas adalah selaku quality assurance, penjamin mutu terlaksananya 7 standar 8 mereka gitu ya. Mereka ada turun karena mereka oke 8 standar pendidikan. Bapak itu menjamin mutu. Bapak harus jadi Pak Madu sampaikan sebagai pembimbing, sebagai pengawas, pembina yang baik buruk penyelenggaraan pendidikan. Mau tidak mau pengawas harus memberikan kepindahan. Pengalaman para senior-senior kadang-kadang di lapangannya terjadi penyusunan anggaran pengawas tidak dilibatkan, monitoring tidak tahu. Ketika masalah yang pertama ditanya adalah pengawas, baik pengalaman oleh penegak hukum, oleh pimpinan Pak Gubernur, oleh inspektorat, oleh Pak Kadis, pengawas itu dulu yang ditanya. Oleh karenanya kita perlu improvisasi, perlu inovasi, perlu adaptasi, sehingga dari hari ke hari terus ada perbaikan.
Saya sempat diskusi beberapa waktu yang lalu dengan para pengawas-pengawas senior NKPS, kemudian Korwas, bahwa kita buat program pengawasan tahunan seperti Pak Ayah sampaikan, Pak Kapolres sampaikan, perlu ada yang koordinasi. Tentukan kita mau berbuat apa, kita mau menghasilkan apa, sehingga rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian yang selama bertugas betul-betul update dan betul-betul bisa memberikan masukan kepada pimpinan ketika akan mengambil suatu kebijakan. Jadi kalau kemarin Bapak sudah lakukan, tetapi mungkin itu koordinasi perlu dibuka ruang selebar-lebarnya oleh Dinas Pendidikan. Kami juga selalu introspeksi diri, selama ini kami sudah membuka ruang. Saya berbicara dengan Kabin Tenaga dan Lembagaan, mungkin yang akan nanti membuka saluran seperti itu. Saya inginnya pengawas itu adalah sebagai pengendali internal, sebagai bagian dari lingkungan pengendalian di Dinas Pendidikan, sebagai auditor, sebagai apipnya Dinas Pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan. Sekali lagi sebagai apipnya aparat pengawas internal pemerintah di internal pendidikan untuk layanan pendidikan. Makanya saya sebutkan tadi, awas selaku pengawas adalah sebagai quality assurance, penjamin mutu. Kalau pengawas bilang bahwa SSM ini adalah sudah memenuhi standar pendidikan, layanan pendidikan di Banten, berarti kami sudah tidak bisa menyangka. Karena pengawas betul-betul sudah meyakinkan bahwa sekolah ini memenuhi 8 standar proses dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak lainnya kita mudah ya. Tidak hanya bisa diselesaikan Bapak Ibu berkunjung sebulan sekali, kemudian 6 bulan sekali ke sekolah tersebut. Tetapi harus terstruktur, harus terencana. Apa yang akan kita lakukan? Kasarnya di sekolah itu ada jalan-jalan itu Bapak Ibu harus tahu. Makanya walaupun memang belum memadai, kekuatan pengawas kabupaten kota ditambah. Walaupun tidak sebanding memang kalau dihitung rasio pengawas dengan jumlah sekolah negeri swasta di Banten, khususnya di wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan itu masih, Bapak kita sekolah swastanya banyak, pengawas kita masih sekian, masih belum bisa memenuhi syarat. Tapi karena yang diamanahkan di sini yang tersirat memang secara eksplisit atau secara implisit bahwa seolah yang memiliki rasio itu hanya jumlah pengawas dengan sekolah negeri, gitu ya. Makanya menjadi poin utama adalah sekolah negeri. Walaupun sebenarnya kewenangan pengawas itu adalah semua sekolah. Kita berkali-kali kita sampaikan bahwa pengawas itu membina tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Bahkan yang kita usulkan pun tidak 58 untuk yang sekarang kemudian. Kita usulkan yang lebih dari itu lah, kita ada pertimbangan lain. Yang itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa pengawasan itu kita bagi dua. Pertama pengawasan reguler, ada SPT, tidak ada SPT. Bapak Ibu setiap semester melakukan pengawasan, datang ke sekolah melihat standar. Kemudian ada pengawasan tematik gitu ya. Misalnya ini ada PPDB, di awal Bapak Ibu sudah turun mengawal, mulai dari jumlah calon peserta didik, kemudian pelaksanaan peserta didik, penyusunan regulasi, apa yang perlu disampaikan kepada dinas. Diminta atau tidak diminta buat nota dinas, buat langsam bahwa penyelenggaraan PPDB tahun ini baik seperti ini. Akan sedengar, akan mendengar. Melalui siapa? Boleh melalui Kepala Dinas Ceki Kabin Tenaga dan Lembagaan. Ada langsam dari pengawas bahwa dalam rangka penyelenggaraan PPDB lebih maksimal, begini. Regulasi Kemendikbud ada, tetapi Bapak Ibu mengkajinya bahwa di Kemendikbud ini ada beberapa kelemahan. Karena Kemendikbud itu berbicara general secara makro di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah ini beda. Di Serang nggak diterima setelah
sekolah itu digebet-gebet Pak, gitu ya, bahwa harus terima, anak pokok A harus terima, anak pokok B harus terima. Ini tidak jangan harus sepele. Banyak hal lain, banyak hal lagi yang lain yang memang harus jadi pertimbangan. Saya yakin Bapak Ibu karena sudah terbiasa di lapangan bisa memberikan masukan kepada kami. Dan pada saatnya mungkin beberapa perwakilan pada saat penyusunan regulasi Pergub, PPDB ataupun yang lainnya, kami selalu minta masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi seandainya sebelum kami minta pun, kalau memang Bapak Ibu memandang perlu memberikan masukan, silakan kami terbuka buat telah staff hasil kajian secara pribadi maupun secara kelompok dari pengawas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita ingin ada pengawasan dengan tujuan tertentu. Itu mungkin lebih kepada kebutuhan dinas. Misalnya ada isu yang berkembang yang sekarang terjadi, Pak Kabin SKH merasakan A. Makanya dengan segala keterbatasan, karena mungkin pengawas kita pandang yang lebih paham di lapangan, kita akan tugaskan pengawas. WP tolong cek di SKH sekian. Betul nggak terjadi seperti itu? Misalnya ada guru diisukan berbuat asusila. Coba tolong dilihat, betul nggak? Apakah ini isunya tendensius secara pribadi atau secara objektif misalnya? Ada pungli di SMA B. Tolong mungkin kita dengan apa namanya, dengan bahasa isyarat atau kami juga kita bantu pengawas. Seperti itu misalnya. Jangan sampai setelah terjadi pengawasnya sendiri dipanggil, Pak Mawan ya, Pak Mawan ya, dipanggil-panggil, padahal selama ini juga kita tidak pernah tahu misalnya ada penyusunan itu. Jadi sekali lagi kalau ada masalah, pengawas yang paling dulu, padahal sekolah kadang-kadang tidak laporan pengawas, gitu ya. Jadi pengawasan dengan tujuan tertentu dalam waktunya mungkin akan kita tugaskan yang sesuai dengan kompetensinya, yang sesuai dengan yang membidanginya. Tidak mesti sebulan sekali, semester sekali, pertriwulan sekali, mungkin sebulan bisa sekali-kali. Jadi paling tidak saya ingin pengawasan itu ada 3 jenis tadi. Pengawasan reguler yang betul-betul melihat rapor mutu pendidikan di Banten, kemudian pengawasan tadi tematik sesuai temanya apa, PPDB misalnya, kemudian temanya ada apa, BOS misalnya, atau hal lain, dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Karena tujuan tertentu ini bisa kapan saja situasional. Kemudian pada penyusunan rencana kerja antara sekolah pun saya minta bantuan para pengawas untuk ikut mendalami, agar ikut mengkaji, menguji apakah rencana kerja antara sekolah itu disusun sudah memadai oleh sekolah. Karena yang paling tahu persis tentang untuk pendidikan, tentang rapor pendidikan itu adalah tim pengawas. Kita hanya di luar, kita tidak terlalu dalam masuk. Pengawas sudah tahu bahwa ini butuh sarana prasarananya A. Bapak itu tugasnya merekomendasikan, anggarkan yang dilihat adalah literasi, anggarkan misalnya sarana untuk perpustakaan atau yang lainnya, buat digitalisasi perpustakaan. Kalau perpustakaan sudah digitalisasi, naikkan misalnya WIP-nya, foto WIP-nya biar anak-anak bisa mengakses apa yang ada di sekolah. Bapak Ibu pengawas yang lebih tahu. Jadi pengawas sudah setahun 2 tahun terakhir ini kita libatkan dalam penyusunan rencana kerja anggaran sekolah, khususnya untuk menguji rapor mutu pendidikan. Apa yang menjadi merah? Kalau memang terbatas waktunya, rekomendasikan tahun depan harus beli ini, tahun depan harus mengadakan ini. Yang kedua, karena Bapak Ibu menyusun, maka monitoring BOS pun kami ingin Bapak Ibu masuk. Kami ingin Bapak Ibu terlibat. Jadi terstruktur, tidak pengawas seperti sendiri, laporannya tidak ada timbal balik kami. Apa yang terjadi di lapangan? Tidak ada laporan kepada Pak Kadis melalui buku Kabin misalnya. Kabin juga berangkat sendiri melakukan monitoring BOS. Hasilnya apa? Saya selaku manajer BOS juga tidak tahu. KCD juga berangkat sendiri melakukan monitoring BOS. Akhirnya setahun baru ada, sudah tidak update, sudah ada luarsa. Padahal kalau
monitoring hari ini, besok saya langsung buat laporan. Jadi Bapak Ibu sekarang karena sudah profesi, sudah fungsional, harus mandiri. Seperti auditor, berangkat, ketik sendiri, laporkan sendiri. Langsung ada laporannya. Ketika ada laporan yang krusial, sampaikan ke pengadil, boleh jadi langsung ditindaklanjuti dalam mengambil keputusannya. Kebijakan-kebijakan pengadil bisa diambil, bisa tersusun dari laporan Bapak Ibu sekalian. Bisa tim, misalnya pengawas ada 3 orang, 4 orang, gabungan dengan dari bidang ketika CC berangkat. Tapi laporannya update langsung. Jangan berlarut berangkat hari laporan 3 bulan tentunya baru ada laporan. Sebulan tentunya baru ada laporan. Sudah ibarat pisang goreng udah nggak anget lagi Pak. Udah nggak enak dimakan gitu ya. Jadi ini kelemahan kita. Untuk Pak Ayat ya, Pak Solihin, Pak Ayat, kemudian Pak Eko. Kelemahan kita bahwa laporan pengawasan jarang sekali kami terima tepat waktu. Ya mungkin depan itu Pak ya. Dan dia usah panjang-panjang, usah ribet-ribet apa namanya saluran apa tapi tutup poin gitu ya. Serikas mungkin. Paling tidak laporan itu menggambarkan kondisi yang terjadi seperti apa, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang mendasari, yang melarang atau yang mengamanatkan kegiatan tersebut. Yang ketiga, paling tidak menggambarkan usulan rekomendasi. Rekomendasinya kepala sekolah ini diberikan punishment, sanksi hukuman berat sesuai dengan aturan. Misalnya aturannya kalau melakukan ini, rekomendasinya adalah diberikan teguran. Misalnya rekomendasi itu yang memang kita tentukan. Jadi ada dasar ketika Bukami ditolong itu dipindahkan dulu itu. Bukami punya dasarnya apa? Jadi kita juga rawan gugatan kalau melakukan punishment kepada sekolah tanpa ada dasar. Tapi kalau hasilnya adalah pengawasan yang Bapak Ibu lakukan secara objektif, itu akan menjadi kuat. Jadi untuk laporan ya sudah tambah-tambah. Tapi kalau laporannya sudah satu portofolio gitu ya, seperti makalah ada ilmiah, kalau udah baca udah balas Pak. Apalagi usia saya gitu ya. Ada soalnya yang aneh yang dibaca apa. Kadang-kadang laporan 3 lembar saja saya paling muka langsung ke kondisi rekomendasi. Apa sih kondisinya? Saya baca. Rekomendasi apa? Regulasinya kadang-kadang ya sudah regulasi mana menyusul gitu ya. Jadi menggambarkan kondisi pun kok banyak-banyak. Struktur saja. Jangan dicampuri dengan narasi persepsi Bapak Ibu sekalian. Ini karena terbiasa menggambarkan kondisi dicampur dengan persepsi. Akan tercampur aduk, jadi tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Jangan mengumpulin benar dan salah. Kondisinya itu bahwa betul ada misalnya contohnya ada pungli di sekolah itu. Kondisinya pengaduan ini, pengaduan itu, kemudian dari bukti apa, baru itu kondisi yang real. Nggak dicampur dulu dengan persepsi. Ya, sekali lagi kondisi jangan campur dengan persepsi. Baru Bapak sambungkan pasal-pasal yang lain, peraturan yang lain yang memang memuatkan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian peran fungsi pengawasan Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu sebagai penjamin mutu, Bapak Ibu kalau laporannya tepat waktu, pengawasan tadi 3 pengawasan dilakukan dengan baik, Bapak Ibu juga tidak hanya mempunishment dalam rangka pembinaan terus, tetapi juga sebagai early warning gitu ya, sebagai apa namanya alarm ketika akan terjadi suatu pelanggaran di sekolah itu, Bapak Ibu sudah menemukan dulu. Bukan hanya sudah terjadi, tapi ketika preventifnya ini akan potensinya begini. Bapak Ibu sudah mendeteksi itu dulu. Ada deteksi dini bahwa akan terjadi potensi ini di sekolah. Sampaikan. Sehingga bentuknya preventif juga pembinaannya. Tidak hanya fokus kepada pembinaan terus. Ini kalau begini sekolah ini akan begini. Maka harus dirubah manajerialnya. Harus dirubah misalnya perilaku lingkungan sekolahnya. Jadi makanya menjadi berat
kalau memang akan diperankan itu. Bagaimana tidak kita harus mendeteksi akan terjadi potensi kecelakaan seperti tadi. Juga kita harus memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada para seniornya, para pengawas senior yang sudah malang melintang di dunia pengawasan. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi hanya ingin berbagi apa yang ada dalam pikiran saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada para pengawas yang baru, sekali lagi semangat, kita nawai itu bukan sebagai pengabdian, kita nawai itu bukan sebagai perjalanan karir kita. Mudah-mudahan kita bisa menikmati bahwa ternyata jadi Bapak Susu enak, Bapak Susu menyenangkan, gitu ya. Jangan ternyata berat, akhirnya semua kembali kepada diri kita, kembali kepada kita. Mau dibuat enak tidak terjadi. Kalau enak kita jadi. Mumpung masih baru, semangat baru, lakukan yang terbaik. Nanti ada induksi, tetap induksi dilakukan karena beberapa induksi ini sangat bermanfaat. Nanti para pengawas, para senior melihat Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi kriteria belum sebagai pengawas versi amanat Departemen hidupnya. Ya, jadi selama 3 bulan ini akan terus dipantau oleh para seniornya dan mudah-mudahan secara objektif bisa sampaikan ke pimpinan. Pak ya, tolong mengawal. Kalau memang ingat sesuatu kalau baru-baru harus diawasi dulu, jangan sampai salah nanti. Bapak-bapak sudah belok kiri belok kanan, kan perlu diingatkan ya pada Dadit ya. Jadi induksi ini itu magang lah, itu masa orientasi. Jadi jangan melihat yang aneh-aneh, pandang itu yang positif. Karena dunia baru Bapak Ibu sekalian. Bentar mungkin yang tadinya dulu sekarang harus melakukan pembinaan kepada para sekolah. Nah sekarang harus ada mental sih, harus ada beban modal mental. Kemudian karena Bapak SK Gubernur menjadi pengawas, yang lakukan itu, gitu ya. Dan akan Bapak juga ternyata Bapak sebagai pengawas juga diawasi oleh para senior-seniornya, oleh para pengawas senior. Jadi kehadiran para pengawas senior dalam induksi ini lebih kepada pembimbingan, lebih kepada pemberian arahan agar Bapak Ibu sekalian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Barangkali itu mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud menggurui Pak Solehin, Pak Solehin, tetapi lebih kepada wujud kecintaan kita kepada lembaga kita dan sedemikian Profesi Sadar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila topik hidayah tutup. Bila topik hidayah asalnya dulu ya. Karena Pak Didik bisik-bisik, matanya gede-gede. Oke. Rangkaian acara panjang ini dengan sama-sama mengucapkan dan kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan ini saya nyatakan ditutup. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.